Halo Sobat Bioproses, ketemu lagi di seri Jalan-Jalan Kepo. Kali ini di seri yang kedua kita akan mengintip riset-riset bioproses lingkungan yang dilakukan mahasiswa di Laboratorium Teknik Pangan dan Bioproses Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM. Yuk kita masuk lab dan lihat mereka ngapain aja di dalam lab. Halo, sekarang kita berada di depan Laboratorium Teknik Pangan dan Bioproses. Nah, ini adalah laboratorium bioproses untuk riset berbagai macam limbah. Ini ada Bu Meli di sini yang mengerjakan anaerobic digestion. Halo Meli. Nah, Bu Meli ini adalah mahasiswa S3 saya. Beliau adalah dosen teknik lingkungan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ini ngapain Mel? Ini kok nyimpen apa tuh, kayak minuman enak banget di kulkas ya ini ya? Iya, Bu, ini jamu. Wah. Sekarang lagi musim nih kan, herbal, tapi nggak usah diviralkan ya. Nggak, ini adalah limbah dari pabrik bioetanol. Ini saya ambil dari PT Madu Baru. Kebetulan ini adalah limbah yang akan saya olah menjadi biogas. Limbahnya itu asalnya dari mana Bu Meli? Dari pabrik bioetanol. Dari yang saya ambil dari PT Madu Baru. Dari menara distilasinya itu ya, kayaknya ya. Dari menara distilasi, proses pembuatan bioetanol. Vinase adalah limbah cair yang dihasilkan dari bagian bawah kolom distilasi untuk pemurnian bioetanol. Vinase ini sangat kaya dengan bahan organik dan tidak boleh dibuang langsung ke air, badan air di sekitar pabrik. Oleh karena itu harus diolah terlebih dahulu dan idenya adalah supaya pengolahannya bisa dihemat, maka dipilih pengolahan yang akan menghasilkan energi, yaitu pengolahan menggunakan mikroorganisme anaerob sehingga dihasilkan biogas, dan biogasnya bisa dimanfaatkan untuk energi panas maupun energi listrik yang akan digunakan oleh pabrik itu sendiri. Nah, tantangannya adalah karena vinase ini adalah limbah yang termasuk sulit untuk diolah, maka diperlukan inovasi dalam hal dua aspek ini. Aspek yang pertama adalah inovasi pada reaktornya, dan aspek yang kedua adalah inovasi pada jenis mikroorganisme yang akan digunakan sebagai pengolahan. Jadi ini ibaratnya kalau kita analogikan dengan komputer, bioreaktor ini adalah hardware-nya, kemudian si mikroorganisme yang ada di dalam bioreaktor adalah software-nya. Nah, salah satu tipe reaktor yang menjanjikan untuk keperluan ini adalah reaktor yang disebut sebagai anaerobic fluidized bed reactor. Jadi ini adalah kolom, bentuknya kolom, alirannya dari bawah ke atas, dan sambil mengalir ke atas, cairan limbah ini mendorong partikel-partikel yang ada di dalam reaktor, yaitu zeolite, ke atas. Nah, jadi ini terjadi fluidisasi dan mikroorganisme yang ada di reaktor dia akan menempel pada partikel zeolite. Ini hanya salah satu contoh saja inovasi yang bisa dikembangkan untuk mengaplikasikan bioproses bagi keperluan pengolahan limbah. Ini mainan apa nih Mel? Ini mainan saya semacam apa ya? Mungkin blender kali ya? Oh enggak. Ini dari yang tadi ya, dari limbah tadi itu kan akan diproses untuk menjadi biogas ya. Biogas yang akan kita ambil adalah yang pertama metana. Nah, di sini proses yang saya lakukan ini suhunya adalah suhu termofilik. Termofilik itu adalah suhu tinggi, karena kan suhunya ada mesofilik, ada termofilik. Nah, suhunya berapa tuh kalau termofilik? Di sini bisa kita lihat suhunya adalah sekitar 55,2 ya, sekitar 55 lah, kita pertahankan di suhu 55. Ini kerjanya gimana nih Bu Meli? Kerjanya pertama ini ya, karena ini prosesnya biologi, otomatis kita memerlukan bakteri ya, kita simpelnya bakteri atau mikroorganisme. Nah, karena ini prosesnya termofilik, maka kita memerlukan mikroorganisme yang hidup di termofilik. Nah, ini mikroorganisme
atau bisa kita sebut dengan inokulum ini saya dapatkan dari proses sebelumnya. Jadi apa sebetulnya inokulum itu? Jadi ini perjalanannya sangat panjang ya. Dan pertama itu dari proses seleksi inokulum. Jadi inokulumnya saya ambil dari beberapa sumber, tapi itu dari sumber yang mesofilik. Mesofilik itu jadi suhu ruangan, suhu biasa gitu. Sebetulnya kenapa sih Bu Meli kok itu suhunya harus tinggi, kok repot-repot amat? Kenapa nggak di suhu kamar aja? Kenapa dipilih suhu tinggi? Karena pertama proses di suhu tinggi itu kita dapat mendapatkan biogas yang lebih tinggi dari proses mesofilik, dan kandungan metan yang dihasilkan dari produksi proses termofilik ini juga jauh lebih tinggi dari proses yang mesofilik. Selain itu limbah finase yang tadi saya sebutkan itu keluar dari proses produksi itu suhunya juga tinggi kan. Jadi kalau misalnya kita proses dengan kondisi termofilik ini mungkin akan lebih efisien ya. Jadi lebih menguntungkan untuk pabrik yang punya ini ya, punya teknologi ini ya. Terus ini ada Regita dan Pak Daniel. Kalian ngapain? Baru berantem nggak ini? Ini reaktor apa sih Pak Dani? Ini anaerob Bu, fluid gas bed. Bedanya sama reaktornya Bu Meli apa Pak? Kalau punyanya Bu Meli CSTR, anaerob juga tapi CSTR dan dia termofilik. Kalau ini mesofilik. Jadi nanti ini Regita mau mengerjakan ini reaktor yang modelnya kolom. Kamu mau ngapain sih Regita? Nanti ngapain di sini? Mau mengolah limbah pome dari kelapa sawit menggunakan ini sequencing batch reactor. Berarti aerob nanti yang dipakai ya. Jadi ini reaktornya kamu nanti membuat sampel dari sini, terus nanti diproses lebih lanjut dengan proses aerob gitu ya. Yang diteliti Regita adalah limbah cair dari industri minyak kelapa sawit yang biasa disebut sebagai palm oil mill effluent atau POME. POME ini jumlahnya sangat banyak karena jumlahnya kurang lebih 3 kali lipat dari produksi minyak sawit curah. Nah, jadi bisa dibayangkan ya ini berapa juta ton limbah POME yang mencemari lingkungan setiap tahunnya. Nah, kesulitan mengolah POME ini adalah karena nilai kandungan organiknya yang sangat tinggi, bisa dilihat dari nilai COD-nya yang ratusan ribu miligram per liter. Sudah gitu pH-nya asam dan masih ada juga kandungan berbagai senyawa yang merupakan racun untuk mikroorganisme. Jadi kita tuh perlu melatih mikroorganismenya gitu ya supaya dia bisa mengolah limbah POME ini menjadi biogas yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai energi, baik energi panas maupun energi listrik. Nah, ide dasarnya selain kita mendapatkan biogas dari pengolahan POME, diharapkan juga kita bisa merecycle air yang jumlahnya banyak sekali ini untuk keperluan di industri sawit. Jadi, yang kita lakukan adalah dari POME nanti masuk dulu ke kolam ekualisasi, dipisahkan dulu lemak-lemak yang padatnya, kemudian masuk ke anaerobic fluidized bed reactor. Ini yang sudah diteliti 3 tahun terakhir ini dan sudah dirancang reaktornya. Nah, tapi keluar dari reaktor ini kandungan organiknya itu masih terlalu tinggi untuk bisa dibuang ke lingkungan dan juga belum bisa di-recycle. Sehingga Regita akan melakukan riset untuk tahap yang kedua. Jadi kalau tahap pertama tadi anaerob, tahap keduanya ini aerob dan reaktor yang digunakan Regita namanya adalah sequential batch reactor atau SBR yang akan dioperasikan secara aerobik menggunakan inokulum berupa aerobic sludge. Nah, ini adalah reaktor anaerobik yang sudah selesai dirancang 3 tahun terakhir. Sekarang kita yang dilakukan di kita adalah dia akan membuat reaktor-reaktor batch yang akan dioperasikan secara sequence. Nah, nanti dalam kuliah kita akan membahas lebih lanjut tentang tipe reaktor ini. Yang ingin saya sampaikan adalah keistimewaan dari reaktor kita ini adalah mikroorganisme di dalamnya yang kita rekayasa sedemikian rupa dengan aerasi dan dengan teknik sequencing yang tepat sehingga nanti mikroorganismenya itu akan mampu membentuk granul-granul semacam ini.
Nah, granul-granul ini nanti akan membantu kita memerangkap partikel-partikel yang ada di dalam air limbah sehingga nanti terjadi penjernihan seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Nanti dalam kuliah bioproses dalam lingkungan kita juga akan belajar ya, apa sih yang bisa membuat mikroorganisme lebih suka bergerombol seperti ini. Oke, kita lanjut lagi keliling lab, lihat-lihat lagi. Nah, ini Andri. Andri, kamu riset apa? Saya riset tentang produksi PFA dari TKKS. TKKS itu apa? Bahan kosong kelapa sawit. Kamu pakai reaktor apa? Bisa ditunjukin sebentar nggak? Saya pakai reaktor weton 1 liter. Kondisinya saya pakai termofilik dan mesofilik. Jadi ini tandan kosong kelapa sawitnya kamu masukin ke sini. Ke sini itu sebagai substrat, sedangkan inokulumnya saya pakai kotoran sapi. Ini anaerob juga. Anaerob. Bedanya sama penelitiannya Bu Meli apa? Kalau penelitian Bu Meli itu terutama bedanya itu di bahan baku ya. Kalau bahan bakunya Bu Meli itu dari Vinase, sedangkan saya dari TKKS. Berarti padat ya, iya, bahan bakumu? Bahan baku saya padat, terus beda inokulum juga dengan Bu Meli. Terus produknya sama nggak sama Bu Meli? Kalau Bu Meli itu dia lebih concern ke metannya, sedangkan saya lebih concern ke PFA. Asamnya? Iya, asam palladium. Jadi asam itu adalah hasil antara pada proses anaerob. Anaerob dari metanogenesis, itu sebelumnya itu asinogenesis. Jadi saya lebih concernnya ke asinogenesisnya. Jadi malah kamu nggak pengen ada metan yang terbentuk di situ ya? Iya, Bu. Nanti asamnya buat apa sih? Asamnya itu kebanyakan bisa untuk produksi jamur dan banyak hal ya. Untuk campur-campuran untuk chemical juga. Oh gitu ya, jadi nanti ini harapannya dari penelitianmu limbahnya bisa jadi asam organik yang laku dijual gitu ya. Oke, terima kasih, semoga sukses ya risetnya. Berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang risetnya adalah limbah cair, Andri ini risetnya fokus pada limbah padat dari industri sawit. Sebetulnya limbah padat ini bukan hanya berasal dari industri sawit ya, tapi juga berasal dari komoditas-komoditas perkebunan yang lain. Nah, limbah-limbah ini kaya selulosa. Jadi sebetulnya sayang ya kalau cuma dibakar, mengingat selulosa itu bisa diproses menjadi bahan-bahan yang bermanfaat gitu ya dengan bantuan mikroorganisme. Dalam kasusnya Andri ini, mikroorganisme anaerob akan mengkonversi selulosa yang sudah dipecah oleh mikroorganisme hidrolitik untuk menjadi asam-asam organik. Asam-asam organik ini adalah hasil antara sebelum terbentuk metan. Jadi challenge-nya untuk Andri adalah justru dia harus memilih mikroorganisme yang tepat sehingga yang hidup itu nanti adalah mikroorganisme yang mengubah senyawa-senyawa gula menjadi asam. Bakteri-bakteri yang kerjaannya mengubah asam menjadi metana harus mati. Nah, ini nanti challenge-nya adalah bagaimana dia bisa pilih kasih gitu ya supaya bakteri yang dia inginkan bisa hidup, tapi bakteri yang tidak dia inginkan bisa mati, padahal secara alamiah bakteri-bakteri ini biasa berada bersama. Jadi ini justru ini ya, kita melakukan unfairness dengan terstruktur supaya proses yang terjadi sesuai keinginan kita. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana kita mengelola sekumpulan bakteri yang kita sebut sebagai multiculture. Jadi ada banyak sekali bakteri di situ, tapi gimana caranya Anda membuat satu kelompok lebih dominan daripada kelompok yang lain. Oke, kita. Nah, ini anak-anaknya Bu Lila. Kalian penelitian apa? Anak limbah. Ini namanya siapa sih, saya lupa. Kevin sama Juliansa. Ini aerob ya kalian ya? Oke, boleh lihat dari dekat ya. Berbahaya nggak nih reaktormu? Sebenarnya sih enggak. Kok nadanya rada serem ya, coba. Kita lihat dari dekat ya. Jadi kalau ini adalah proses aerob. Iya. Jadi di dalam tangki ini kalian punya bakteri. Iya. Terus diaerasi. Mungkin bisa cerita ini apa sih? Sebetulnya apa sih limbah apa? Terus kalian kasih apa? Ini kemarin kita pakainya limbah sintetis, Bu. Limbah sintetisnya kandungannya ada gula, NPK, urea, sama tepung tapioka. Terus yang mau kalian pelajari apa?
Kalau saya sendiri, untuk saya mau mempelajari performance filternya terhadap pengolahan airnya. Oh, ini ada filternya. Iya. Jadi yang di dalam itu yang kelihatan apa putih-putih itu filternya. Ini ada sludge yang udah terbentuk yang itu. Oh, jadi yang melayang-layang itu sludge bakterinya. Berarti ini bakterimu hidup ya? Kalau yang ini lebih. Ini Filternya. Oh, filternya yang itu. Bakterinya nempel di situ yang coklat-coklat itu. Ya. Kalau Kevin yang dipelajari apa? Sama Bu, performance-nya juga, cuma nanti parameternya beda. Parameternya ada COD, TSS. Oke. Ini kira-kira alat ini tuh nanti mau diaplikasikan di mana sih? Berharap sih di kehidupan sehari-hari Bu. Jadi kalau misalnya kayak limbah sederhana rumah tangga, misal limbah restoran, mungkin bisa pakai ini pengolahannya. Oh, jadi sebelum dibuang ke lingkungan dilewatkan dulu di alatmu gitu ya? Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses Juliansyah. Ini adalah alat pengolah air limbah sederhana yang terdiri dari 3 tahapan, 3 alat. Yang pertama adalah tahap pemisahan dari padatannya, tangki pengendapan. Yang kedua adalah tangki aerasi, disinilah proses utamanya terjadi. Dan yang terakhir adalah tangki penyempurnaan. Di bak pengendapan yang dilakukan adalah air limbah dipisahkan dari padatan-padatan yang relatif besar seperti lemak-lemak, potongan kotoran makanan. Setelah itu di proses utama di tangki aerasi, di sini aerasi dilakukan dengan microbubble generator. Proses aerobik terjadi di mana bahan pencemar yang ada di air limbah ini diuraikan menjadi bahan-bahan yang lebih kecil dan lebih tidak berbahaya untuk lingkungan. Nah, ini tadi adalah Bu Lila, beliau adalah dosennya Juliansyah dan Kevin yang barusan kita lihat tadi. Jadi apa yang diteliti oleh Juliansyah dan Kevin, aplikasinya adalah di unit yang dirancang oleh Bu Lila dan grup risetnya untuk pengolahan limbah yang mereka sebut sebagai pengolahan limbah portable. Jadi ini kecil, murah, dan bisa dipindah-pindahkan sehingga sesuai untuk diaplikasikan di industri kecil atau industri rumah tangga di sekitar kita. Nah, itu kurang lebih ya manfaatnya riset-riset bio yang tadi dilihat di laboratorium. Harapan kita riset-riset ini nanti bermanfaat untuk semua orang gitu ya, tidak hanya yang bermodal besar tapi juga termasuk saudara-saudara kita yang tidak memiliki cukup modal untuk alat pengolah limbah. Demikian tadi investigasi kita di beberapa meja lab mahasiswa yang sedang melakukan penelitian bioproses terkait lingkungan. Untuk penjelasan lebih detail tentang aspek mikrobiologinya maupun aspek proses yang terkait dengan hal-hal yang barusan kita lihat di dalam lab tadi, silakan browsing video-video yang lain di ELOK untuk bioproses lingkungan Prodi Magister Teknik Kimia UGM. Sampai jumpa di sesi jalan-jalan kepo selanjutnya.